Bab 509. Bertemu dengan orang lama. Di sudut, Audrey Han tidak melihat Glenn dan tidak mempedulikannya. Supermarket itu sangat besar dan berada di lantai 3, jadi dia tidak terlalu peduli, berpikir bahwa Glenn hanya bermain dengannya. Jadi sambil mendorong kereta belanja, dia berkata, "Glenn, bukan Mommy tidak ingin memanggil pamanmu, tapi pamanmu benar-benar terlalu galak akhir-akhir ini. Mommy juga sedikit takut. Mommy memperlakukanmu dengan sangat baik dan sudah membawamu ke supermarket. Bisakah kamu membantu Mommy? Teleponlah. Dan tidakkah kamu berpikir bahwa sebagai seorang junior, jika kamu memanggil pamanmu, pamanmu akan segera setuju? Jika Mommy menelepon, jika paman masih marah, apa yang harus dilakukan jika paman tidak datang? Jika dipikirkan, ini semua kerugian, kan? Jadi anggap saja Glenn sedang membantu Mommy, bantu Mommy memanggil pamanmu, oke?" Audrey Han berkata banyak, tetapi Glenn tidak menanggapi. Audrey Han sedikit mengernyitkan alisnya. "Glenn, mengapa kamu tidak berbicara? Apakah Mommy mengatakan sesuatu yang tidak cocok untukmu? Mommy sudah tahu salah. Keluarlah dan Mommy memanggil pamanmu secara langsung." Namun, dia masih tidak mendapat jawaban. Audrey Han merasa sedikit aneh, jadi dia mendorong kereta belanja dan mencari sosok Glenn. Hanya saja dia tidak melihat Glenn. Setelah berbalik, Audrey Han sedikit tidak tenang. "Glenn, berhenti membuat masalah, cepat keluar. Kalau tidak keluar lagi, Mommy akan marah." Mommy sudah benar-benar marah. Namun, tetap tidak ada tanggapan. Napas Audrey Han berangsur-angsur menjadi cemas, wajahnya menjadi pucat, tangannya mendorong kereta belanja mengencang tanpa sadar. Kemudian dia bahkan tidak peduli dengan keranjang belanja, berjalan dengan heels untuk mencari Glenn. "Glenn, cepat keluar." Dia memanggil nama Glenn sambil berjalan. Namun, Glenn tidak menanggapinya sepanjang waktu yang membuat Audrey Han sangat bingung. Apakah setelah langkahnya, dia memikirkan Vinalin yang dia lihat di pusat penahanan hari ini? Pada saat itu, matanya penuh kebencian, meskipun dia dengan tulus menyesalinya pada akhirnya. Tapi Vina adalah orang yang bisa melakukan hal semacam itu. Apakah dia sudah salah mempercayainya? Glenn selalu berperilaku baik dan perhatian, jadi tidak mungkin baginya untuk melakukan hal seperti meninggalkannya. Audrey Han sangat cemas sehingga matanya sedikit merah. Apa yang terjadi? Namun, di tikungan berikutnya, langkah Audrey Han tiba-tiba berhenti. Dia melihat sosok familiar dan kecil di depannya. Audrey Han tertegun selama beberapa detik, lalu tiba-tiba berlari, berlutut dan memeluk sosok mungil itu. "Glenn, kamu menakuti Mommy. Mommy yang bersalah tadi, jangan lakukan ini lagi." Ketika Glenn dipeluk olehnya, dia kembali sadar dan kemudian berkedip tanpa menjawab. "Sudah dengar belum? Jangan lakukan ini lagi lain kali. Cepat berjanjilah pada Mommy." Melihatnya tidak berbicara, Audrey Han menekan bahunya, membalikkannya untuk menghadapnya, dan menuntut. Glenn berkedip padanya, dan akhirnya mengulurkan tangan dan memeluk lehernya. "Mommy, aku baik-baik saja." Melihatnya seperti ini, Audrey Han merasakan seolah kehilangan dan menemukan kembali, dan kemudian mengulurkan tangannya untuk memeluknya lagi, dan dengan paksa memeluk tubuh kecil Glenn ke dalam pelukannya. "Lain kali jangan menakut-nakuti Mommy seperti ini lagi." Hati Mommy tidak tahan dengan siksaan seperti itu. "Mommy, Claire." Audrey Han sedang memeluk Glenn sambil berbicara, mendengar seseorang memanggil dirinya sendiri dengan nama pertamanya.
tubuhnya tiba-tiba membeku. Suara ini. Audrey Han perlahan mendongak, dan sosok yang dikenalnya muncul di matanya. Seolah palu menghantam hatinya dengan keras, Audrey Han merasa runtuh dalam sekejap. Darah di bibirnya memudar dalam sekejap, dan seluruh orang itu seperti jatuh ke dalam gua es. Mengapa bisa bertemu orang ini di sini? Mommy. Glenn memanggilnya, mungkin karena dia melihat ada yang salah dengannya. Suara lembut itu menarik kembali kesadaran Audrey Han. Dia pulih dan menyadari apa yang terjadi di depannya. Audrey Han hanya bisa memaksa dirinya untuk tenang, dengan cepat merenungkan tindakan balasan di dalam hatinya, dan kemudian perlahan berdiri. Pada akhirnya, dia menggunakan cara yang paling bodoh. Setelah bangun, dia melengkungkan bibirnya langsung ke orang itu, tersenyum aneh, "Tuan sudah salah mengenal orang." Setelah berbicara, dia langsung mengambil tangan Glenn dan berjalan ke arah yang berlawanan. Meskipun Glenn tidak tahu apa yang terjadi, dia bisa merasakan tangan Audrey Han memegangnya dengan sedikit kekuatan, yang membuatnya sedikit menyakitkan. Menatap Audrey Han, dia menemukan bahwa wajah dan bibirnya pucat, dan kemudian dia tidak berani berbicara lagi. Dan di sisi lainnya Davin Ye masih berdiri di tempatnya, memegang botol anggur yang diambil dari rak di tangannya, memperhatikan gadis ramping di depannya membawa anak itu pergi dengan takjub. Jelas itu adalah wajah yang ada dalam ingatannya. Meskipun telah menjadi cantik, itu masih wajah dan mata yang dingin seperti laut. Tidak ada yang salah dengan tatapan itu. Tapi dia mengatakan bahwa Davin telah salah mengenal orang. Mengapa? Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, Davin Ye meletakkan botol itu kembali ke rak, lalu berbalik dan segera menyusul. Setelah berbelok di tikungan, Audrey Han membawa Glenn untuk mendorong kereta belanja. Glenn tidak berbicara. Dia berjalan di sebelahnya, mengangkat kepalanya untuk melihatnya dari waktu ke waktu. Tapi sekarang pikiran Audrey Han benar-benar kacau. Dia benar-benar bertemu dengan Davin Ye di sini. Apakah dia sudah melihat Glenn? Jadi apa yang akan dia pikirkan sekarang? Akankah dia masih mencari dirinya sendiri di masa depan? Memikirkan hal ini, Audrey Han merasakan kekacauan di hatinya. Dia hanya ingin pergi dari sini sekarang. Tetapi hal-hal tidak pernah mengikuti keinginan orang. Setelah Audrey Han berjalan sebentar, dia mendengar langkah kaki datang dari belakang, dan segera seseorang meraih pergelangan tangannya. "Claire, apakah itu kamu?" Audrey Han merasakan gumpalan darah di sekujur tubuhnya, dan langkahnya berhenti tanpa menoleh. "Tuan, saya telah mengatakan bahwa Anda sudah salah mengenal orang." Suaranya berangsur-angsur menjadi dingin, seolah-olah akan membeku. Davin Ye mengerutkan kening dan menatapnya dengan mata yang rumit. "Tuan, tolong lepaskan." Davin Ye perlahan melepaskan tangannya setelah dikatakan begitu olehnya, tapi dia masih tidak bergerak dan hanya menatap wajah sampingnya. "Aku belum melihatmu dalam 5 tahun, kamu bahkan tidak ingin berkata, 'Lama tidak berjumpa,' padaku. Ketika kamu pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal, kamu tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan mengkhawatirkanmu." Kata-kata Davin Ye mencekik hati Audrey Han, dan kemudian dia perlahan memalingkan wajahnya untuk menatapnya. Untuk Davin Ye, dia tidak memiliki cinta ataupun kebencian. Bahkan tahun-tahun ini dia jarang memikirkannya, meskipun Sally Han memberitahunya bahwa Davin Ye adalah pria asing malam itu. Namun, hatinya selalu secara tidak sadar menolak gagasan ini. Bersambung.